Perkenalkan, nama saya Dinda Marlia dengan NIM 203020801039. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pada modul gangguan sistem respirasi, yaitu praktikum parasitologi. Tujuannya untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Untuk dasar teori, menurut Chai dan Jung pada tahun 2018, cacing Paragonimus menyebabkan penyakit Paragonimiasis sp. Terdapat 9 spesies genus Paragonimus. Cacing Paragonimus westermani berhabitat di paru-paru. Cacing Paragonimus westermani itu merupakan bagian dari beberapa cacing di Guinea yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Berikut saya lampirkan beberapa foto tentang Paragonimus westermani. Untuk yang A ini merupakan telur cacingnya, yang B ini Cercaria, dan yang C ini adalah Metacercaria. Kemudian ada cacing dewasa Paragonimus westermani. Cacing dewasa bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5-12 mm dan lebar 4-6 mm. Untuk sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung tidak beraturan yang terletak berdampingan sekitar 2/3 panjang tubuh. Ovarium berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduk ke uterus. Kemudian vitellaria memanjang secara bilateral di sepanjang panjang tubuh posisi lateral. Ventral sucker terletak di medial antara ovarium dan uterus. Mirasidia yang berkembang sepenuhnya menetas secara spontan dan masing-masing harus menemukan dan menembus inang keong yang sesuai, yaitu genus Semisulcospira terabia atau Brotia dalam waktu 24 jam atau mati jika tidak menemukan keong tersebut. Setelah menembus di inang dan berkembang menjadi sporokista, selanjutnya berkembang menjadi redia di kelenjar pencernaan. Perkembangan selanjutnya menjadi Cercaria di jaringan keong di dalam air selama 11 minggu setelah keong terinfeksi. Cercaria memiliki ekor yang digunakan untuk merangkak ke atas permukaan padat sampai mereka menemukan krustasea. Begitu masuk ke tubuh inang perantara, Cercaria berada di otot, insang, dan organ dalam dan berkembang menjadi Metacercaria. Manusia terinfeksi dengan memakan krustasea air tawar mentah atau dimasak tidak matang. Metacercaria berada di usus halus dan sebagian menembus dinding usus. Cacing yang baru saja menjadi dewasa tetap berada di usus halus beberapa hari sebelum memasuki kolon. Kemudian melintasi diafragma dan pleura, mereka memasuki jaringan peribronkiolar paru-paru dan cacing terkapsulasi berpasangan. Selama migrasi, cacing dewasa muda sering menginfeksi organ lain, menghasilkan lesi ektopik dan mati karena reaksi inang. Kemudian ada telur Paragonimus westermani pada sampel sputum. Biasanya telur yang mengandung embrio atau zigot yang belum terselubung dikeluarkan bersama dahak ketika kapsul yang menutupi cacing dewasa itu pecah. Namun beberapa telur mungkin tertelan bersama dahak melewati sistem pencernaan dan dibuang bersama feses. Ketika dibuang bersama feses saat telur mencapai di air, itu diperlukan beberapa minggu agar berkembang menjadi mirasidium. Kemudian di sini ada alat dan bahannya. Untuk prosedur kerja ada 3. Yang pertama, pemeriksaan Cercaria. Metode untuk menemukan Cercaria Paragonimus westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing. Tahapan yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Keong yang sudah hancur ditetesi aquades, selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan Cercaria. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan Metacercaria. Langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang yang kemudian ditekan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Langkah keduanya adalah mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam karapas atau bagian keras krustasea, dan pindahkan adukan ke dalam gelas kimia, kemudian aquades ditambahkan ke dalam adukan, sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit, dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Yang ketiga ada pemeriksaan telur cacing. Sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%, kemudian disentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan.